Om Swastiastu, Om Swastiastu. Bro Dodi. Ya. Selamat datang Rahajang Rauh di wah orang beli kan, kan muda. Oh iya iya. Ini beli. Selamat datang di pondok saya di Batu Bulan. Akhirnya saya bisa belajar memulai podcast. Sesuatu yang ngetren ya belakangan ini. Dan saya jadi podcast Narasumber pertama. Terima kasih sudah mau jadi korban saya. Olimpidan Bang list nama. Nih. Ini pertama jadi todong ternyata yang tidak ada di list. Dan saya ini bukan siapa-siapa. Ya, karena awalnya saya ingin belajar kripto sebenarnya, nanti kita akan masuk ke sana. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang keuangan, investasi, termasuk penipuan. Tahu nggak bro? Saya kan ini tugas di Palopo, sekarang di Sulawesi Selatan. Beberapa hari yang lalu, saya pas tidur siang, ada teman dari Bali, Pak Wayan ya, Pak Wayan yang bro juga kenal. Tapi saya tidur, saya nggak dapat angkat teleponnya. Setelah saya telepon balik, singkat cerita, ternyata Yan, kayaknya nih, saja nih ada lelangan murah gitu. Saya kan kerja di kantor keuangan, khususnya kantor lelang negara. Yang salah satu tupoksinya adalah melaksanakan lelang. Ya. Nah, ini Bapak Wayan ini nelpon saya, dia mendapatkan brosur tentang lelang murah meriah. Ada daftar nama mobil-mobil bagus-bagus banget. Mobil bagus-bagus banget dengan setengah harga. Nah, bagi yang mau ikut dan daftar harus setor uang dan nanti dijamin menang gitu. Akhirnya begitu saya lihat sepintas, langsung saya pastikan penipuan, jangan ikut Pak, ini penipuan saya bilang gitu. Karena ini mungkin keempat atau kelima kalinya teman atau kenalan saya itu dapat WA gini, penipuan lelang ini. Nah, saya sampaikan ke Pak Wayan. Pak Wayan, ini saya pastikan penipuan karena kopnya palsu. Jadi kop surat Kementerian Keuangan itu dipalsukan. Saya kan orang kerja di Kementerian Keuangan, saya kan tahu kop surat yang benar gimana, logonya juga gimana. Terus kemudian ada tanda tangannya. Apalagi sekarang kami itu kan tidak memakai tanda tangan basah, kebanyakan tanda tangan digital gitu. Jadi buat teman-teman yang barangkali seandainya nanti ada yang mempromosikan lelang-lelang tidak sah, saya informasikan jangan sampai kena penipuan. Oke, saya ceritakan sedikit ke bro sebelum gini. Ada 3 ciri penipuan lelang ini. 1, kopnya, suratnya tuh palsu. Kita bisa mengenali. Kedua, disuruh transfer ke rekening pribadi. Ketiga, menjanjikan menang. Keempat, barangnya bagus-bagus tapi setengah harga. Karena lelang tuh sebenarnya kebanyakan lelang-lelang mobil tuh lelang-lelang mobil-mobil bekas pemerintah gitu. Jadi jarang sekali lelang mobil-mobil baru kecuali lelang sitaan KPK. Jadi singkat ceritanya, kalau mau ngecek lelang yang benar adalah di website lelang.go.id, www.lelang.go.id. Kalau tidak ada di sana, berarti penipuan gitu. Wah, ini luar biasa, ini tipsnya luar biasa Pak Deva. Beli. Jadi bro, sudah pernah dengar tentang lelang nggak? Lelang sih sering dengar, cuma saya Belum pernah ikut ya? belum pernah ikut untuk lelang. Seandainya bro mau ikut, bisa klik lelang Go ID. Itu bro bisa ngelihat barang-barang yang dilelang di seluruh Indonesia. Bisa juga di set per daerah gitu. Nah, itu resmi lelang Go ID itu resmi milik Kementerian Keuangan gitu. Jadi selama pandemi ini saya lihat semakin meningkat ya penipuan-penipuan tuh. Ya. Gimana bro sendiri, ada pengalaman nggak masalah penipuan-penipuan ini? Waduh, banyak bro. Terutama di masa pandemi ini kan lagi marak-maraknya investasi bodong dan lain sebagainya. Gimana, sudah pernah untung berapa miliar? Kalau buntung ada. Oh, gimana tuh? Nah, mohon ceritain sedikit ke teman-teman kita barangkali. Pengalaman saya ikut-ikutan investasi sejenis trading itu
di tahun 2018 itu saya ikut binomo. Wah, Yang Indra Ken. viral ya. murah banget. Nah, gini. itu saya sampai rugi sekitar kurang lebih 10 juta lah di tahun itu. Itu bisa dibilang tahun baru awal-awalnya binomo lah. Binomo aplikasi binomo. Kemudian ada kasus di tahun 2019 itu videonya Budi Setiawan sering diplastikkan Budi Dinamo yang dia bilang jutaan orang tidak menyadari bisa menghasilkan $10 per harinya. Nah itu yang dibikin viral, akhirnya binomo waktu itu sempat di blok sama Tahun 2019. 2019. Nah tapi entah kenapa di tahun di masa pandemi setelah di 2020 dan 2021 itu lagi ada iklan-iklan Muncul tentang lagi binomo ya? dan aplikasinya itu muncul lagi di Play Store. Sebelumnya udah nggak bisa diakses sebenarnya. Nah saya heran aja, padahal sebelumnya udah dilarang lah, di ban sama pemerintah. Cuma kok muncul lagi gitu. Nah akhirnya saya dengar di pemberitaan di media bahwa lagi-lagi itu banyak yang jadi korban. Nah binomo itu binary option, jadi pilihan di sana antara kita pilih pas kalau benar tebakan kita naik ya untung, kalau salah ya rugi gitu. Ya loss langsung uang kita gitu. Itu 10 juta tuh pertama kali langsung 10 juta? Saya ikut demonya. Awal ikut demo, kemudian mulai berani coba pakai uang nyata, uang real. Nah itu depositnya itu ke rekening seseorang lah. Mungkin itu affiliate-nya mungkin. Oh bukan rekening perusahaan resmi? Bukan, kalau seingat saya itu di tahun itu. Begitu. Ya, nah itu katanya manipulatif sih kalau di binomo itu, katanya itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga tebakan kita itu akan selalu salah. Nah itu binary option ya, ada pilihan berarti tebakan ini bisa dibilang full gini sih, spekulatif ya. Kalau analisanya susah, nggak sama seperti trading yang lain seperti forex gitu atau kripto. Tapi pertama invest berapa? Pertama naruh uang berapa? Di binomo? Langsung 10 juta? Enggak, kurang lebih 2 juta. Kemudian merasa kalah lagi, tertantang ya, pengen lagi nambah, top up lagi, kalah lagi, hingga akhirnya kurang lebih 10 juta. Itu total loss. Jadinya, berapa bulan tuh sampai ke 10 juta? Enggak sebulan bro. Nggak sebulan. Itu tapi hitungan hari. Sebelum loss tuh sempat untung nggak? Sempat dapat profit? Sempat dapat profit nggak? Dapat sedikit. Kurang lebih 500.000 profit dari ini. Nah akhirnya tertantang, kalah gitu. Nggak, sebenarnya lebih banyak ruginya, tapi karena tertantang agar uang itu pengen balik lagi, setidaknya balik, itu akhirnya loss terus. Jadi dalam waktu satu bulan sudah 10 juta ya? Nggak sampai sebulan, seminggu itu. Seminggu 10 juta. Ya, nggak pengen ikut nambah lagi? Kapok bro. Nah, baru kemarin nih, teman saya nih ikut yang gitu-gituan juga. Teman adik kelas lah, sama-sama PNS. Ikut gituan, singkat cerita dia sampai 300 juta. Ikut apa itu? Nah kemarin saya lupa nanya ini ya. Emang yang ini robot trading ini apa aja sih selain binomo? Kalau binomo itu kan beda. DNA Pro itu beda. DNA Pro dan binomo itu beda. Net 89. Nah itu beda lagi. Itu robot. Mereka jual robot. Nanti robot yang akan trading untuk kita. Jadi kita nggak perlu susah-susah analisa. Jadi robot yang bekerja untuk kita. Nah, gitu sistem. Kalau robot itu trading. Beda dengan binomo. Beda. Binomo itu binary option. Kalau robot ini trading. Kalau salah trading forex ya yang dipakai ya. Forex itu binomo. Apa namanya? Kalau robot ya. Kalau binomo itu binomo nebak apa sih? Nebak gini, misalnya rate dolar atau rate uang luar, misalnya rate dolar tuh naik apa turun, harga emas naik apa turun. Ya itu kita tebak.
Kalau misalnya kalau tebakannya benar ya kita dapat untung ya 80%-an lah gitu. Pernah dapat 80%? Enggak pernah. Kalau tebakan kita benar kita dapat 80%, tapi kalau tebakan kita salah kita Kalah kalah 100% gitu. Nebak saham ada juga nggak di sana? Saham enggak sih. Seingat saya. Itu kan saham beda lagi. Tapi sebenarnya semua berisiko, tergantung analisa dan fundamental suatu perusahaan kalau kita mau investasi atau trading di saham. Kadang ada juga yang perusahaan itu delisting kan kalau di saham. Ya, kayak Garuda kan sedang delisting sekarang. Oh gitu. Ya. Jadi ya itu contohnya teman-teman, bagi yang pengen investasi itu sangat perlu hati-hati apakah legalitasnya itu Ya. sah apa enggak. Seperti yang Bro Dodi ceritakan, 2019 binomo sudah ada, sudah pernah dilarang. Sekitar setelah itu muncul lagi dan sekarang baru dilarang lagi sama pemerintah setelah ada kasusnya Indra Kents. Ya. Jadi teman-teman yang mau misalkan investasi itu sebenarnya ikuti aja jalur yang sah, seperti investasi saham, reksadana, atau kripto juga sah sebenarnya, Ya, sudah sah. Sah. Saham itu sudah diatur oleh Bursa Efek Jakarta. Ya. Kalau kripto sudah diatur oleh Bapepti. Bapepti. Nah, binomo dan lain-lainnya ini belum ada yang mengatur. Ya. Ya. Itu belum. Dan ciri-cirinya penipuan itu tidak ada barang yang diperdagangkan ya. Kalau saham itu kan ada barangnya yang diperdagangkan, yaitu perusahaan itu. Sebenarnya semua konsepnya sama, apalagi seperti misalnya trading emas. Secara fisik itu kan kita nggak pegang itu emasnya. Yang kita perdagangkan di sana adalah nilai dari value pada emas itu. Sebenarnya konsepnya semua sama. Walaupun misalnya saham ada sebuah perusahaannya, tapi nilai dari saham itu yang kita beli. Secara gini kita nggak memiliki aset dari perusahaan itu. Cuma nilai dari saham itu yang gini. Kalau binomo waktu itu ada nggak? Binomo itu tebak-tebakan. Jadi berarti bisa dibilang beda dengan saham ya? Beda, jauh beda. Misalnya kripto, antara kripto dan trading forex pun jauh beda. Dan yang berizin di Indonesia tentang kripto terutama ya, itu hanya izin exchange-nya saja, belum izin yang lain itu belum. Hanya izin exchange. Misalnya ada namanya toko kripto, Indodex, itu mereka mengantongi izin, udah diatur regulasinya oleh pemerintah, sehingga mereka bisa gini. Itu lumayan per 2021 kalau nggak salah total nilai perdagangan kripto Indonesia mencapai 400 triliun. Makanya pemerintah Indonesia mau rencananya membuat bursa kripto di Indonesia. Jadi banyak juga sebuah orang per orang atau entitas perusahaan itu menawarkan investasi di kripto, tapi kita menitipkan uang di mereka. Itu sangat riskan. Jadi lebih baik kita kalau mau misalnya trading kripto atau trading forex gitu, itu kita langsung download sendiri aplikasinya, kita main sendiri gitu, daripada kita nitipkan uang. Nah itu sangat berisiko. Sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu, tadi belum kenalan. Ya. Bro, mungkin singkat aja, asalnya dari mana, tinggal di mana, sekarang usahanya apa? Silakan bro, ya teman-teman. Saya asalnya dari Karangasem, tinggalnya di Karangasem juga, di desa saya Seraya. Bukannya Denpasar? Tinggal sementara sekarang di Denpasar, cuma asal saya di Karangasem. Iya. Sekarang lagi usaha apa nih? Sekarang lagi gini, apa namanya? Kan sebelumnya saya tahu, yang saya lihat di FB-nya bro tuh ini nanam jeruk nipis, jeruk lemon sama bikin minuman. Nah, tapi itu punya lahan yang luas agak susah karena pengembangannya susah, bersaing dengan banyak
ginilah pemodal besar, jadi susah untuk berkembang. Jadi sebenarnya usaha saya di pariwisata, saya Iya. Pernah buat travel ya, perusahaan travel ya. kalau travel sih kurang tepat, tour operator lah tepatnya. Ya. Tapi sebelum tour operator tuh sempat kerja di Jepang ya? Ya sempat di pertanian Berapa tahun? 3 tahun. Sebenarnya bukan kerja, magang statusnya. Magang. Tapi sudah menghasilkan. Ya lumayan lah. Hmm. Cuman itulah sampai di Bali pakai modal, dan sekarang situasi pandemi akhirnya hampir setengah kolaps ini. Apa yang mendorong, memotivasi bro untuk ke Jepang? Itu karena saya pengen dapat modal sebenarnya. Siapa yang memperkenalkan? Sebenarnya pemerintah Karangasem waktu itu punya program di Snaker, pemberangkatan ke Jepang untuk magang kerjasama dengan user di Jepang lah, pemerintah di Jepang. Jadi saya ikut program itu, ikut pelatihan selama 6 bulan di Snaker, dan bagus Tamat sekali SMA itu itu? pada masa pemerintahnya Pak Wayan Gerdeg lah. Sekarang masih ada nggak pelatihan? Ada pemberangkatan ke Jepang, cuman diambil swasta, Oh, di bukan mana? di selaku pihak pemerintah, bukan lagi. Oke, bagi teman-teman yang nonton di rumah, bagi yang pengen ikut program ke Jepang, magang ke Jepang ini harus kemana? Ke kantor apa sekarang? Ada di, kalau Karangasem itu kan WTC namanya, BTC. terus WTC World Training Center. Kemudian kalau di Denpasar ada Royal, dan Singaraja juga ada Royal, itu pemberangkatan ke Jepang juga. Bayarnya berapa untuk ikut pelatihan? Untuk ikut pelatihan itu untuk saat itu saya kurang tahu. Kalau dulu saya gratisan soalnya. Oh, gratis ya? Sekarang masih gratis nggak? Kalau swasta enggak lah. Oh, bayar, ya. jadi kalau negara sudah nggak lagi ya? Pemerintah Karangasem udah nggak lagi. Nggak lagi. Ya. Di Jepangnya di mana? Saya di Ibaraki, Kotosashi itu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, sampai di Bali 2017 Oktober, kemudian 2018 bulan Maret saya mulai membuka sebuah usaha. Nah, ntar dulu sebelum ke usaha di Jepang dulu kita nih. Gimana pengalamannya di Jepang? Biar mau memberikan sharing kayak nih. Ketemu Doraemon nggak? Nah, saya penggemar One Piece, jadi saya sering beberapa kali ke Tokyo untuk lihat-lihat anime yang berbau anime. Dan waktu anniversary-nya 20 tahun anniversary One Piece, saya One Piece itu apaan sih? ada namanya anime Jepang anime. yang paling populer. Saya tahunya Doraemon aja. Nah, itu saya sampai ke Tokyo Tower. Bertualang di sana. Gimana Tokyo? Udah besar? Tokyo itu besar lumayan. Besar banget, dan di Jepang itu hidupnya sangat nyaman gitu. Nyaman. Kalau menurut saya. Katanya mahal-mahal. Mahal, tapi kan sebanding dengan penghasilan gitu. Kerjanya di pertanian. Di daerah Ibaraki. Berapa jam dari Tokyo? Kalau naik kereta yang biasa itu sekitar 2 jam, tapi kalau misalnya naik yang ekspres itu 1 sampai 1,5 jam lah. Waktu itu penghasilannya berapa kalau boleh tahu? Kalau dihitung rata-rata mungkin rata-rata 12 jutaan atau 15 juta ya. Wow. Ya, itu untuk magang saja kan? Ya, untuk magang. Kenapa nggak lanjut kerja? Kenapa magang aja? Karena programnya memang itu magang selama 3 tahun, kemudian 12. nggak boleh langsung balik lagi. Tapi sekarang ada perpanjangan, udah bisa orang yang magang itu langsung lanjut di sana. Rata-rata 12 sampai 15 juta. Ya, itu. Pegawai negeri aja nggak dapat segitu loh. Pegawai negeri. Ya sebenarnya itu lumayan sih untuk pemula seperti saya. Gaji manajer itu kalau di perusahaan swasta di Indonesia. Jadi teman-teman, bagi yang nggak mampu kuliah jangan berkecil hati, banyak kok peluang-peluang. Nanti saya akan undang nih salah satu teman saya yang buat sekolah, yang sering ngiring tenaga kerja juga ke luar negeri, termasuk ke Jepang. Ya itu udah Royal itu ya. Jangan sebut duluan ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti episode berikutnya. Jadi kita kembali belum ya. Jadi sangat pokoknya kenapa saya undang Bro Dodi ini, karena saya lihat
orangnya sangat semangat, sangat gigih, sangat pekerja keras, suka dari walaupun enggak sempat kuliah S1 ya, Ya. kerja di Jepang, sempat buat travel dan saya lihat ngintip di FB-nya itu banyak sekali tamu-tamunya dari berbagai negara. Ya. Bahkan sempat mengajak beberapa teman driver lainnya dipekerjakan oleh Bro ya. Ya. Dia bisa gini lah, tim gitu. Ya. Gimana Saya tuh? Ceritakan sedikit pulang dari Jepang tuh membangun usaha ya. Awal-awalnya memang basic saya di pariwisata karena tamat SMA dulu saya pernah kerja di Nusa Dua di Bali Collection, di Nusa Dua Dive Center juga pernah, kemudian di Bali Collection pernah, kemudian saya kerja di Gili Trawangan juga pernah. Nah ada saya lihat peluang untuk pemberangkatan ke Jepang, akhirnya saya ikutin. Memang saya niatnya cari modal di Jepang. Jadi di Jepang itu nggak usah gaya-gayaan kita. Modelnya kayak modelnya dalam kerja Konsumtif, itu tidak konsumtif. ya sebenarnya usahakan untuk hemat, kemudian berusaha untuk tetap bawa diri dengan baik karena kita itu kerja ke sana cari modal, bukan kita kerja cari muka atau lain sebagainya. Nah akhirnya setelah saya pulang ke Jepang, akhirnya saya udah berencana untuk membuka peluang di tour service lah. Jadi saya membeli mobil cicil sih sebenarnya. Kemudian saya daftar Uber waktu itu. Nah dari sana saya mulai menjajaki. Saya ada order masuk karena Uber itu enak. Uber sekarang udah nggak ada lagi, yang sekarang masa itu Grab sama Gokar. Nah itu Uber dulu masih ada 2017 dan saya join di Uber. Akhirnya Pertama kali di Uber ya? Ya Uber karena yang order Uber itu rata-rata bule. Oh. Ya bule. Jadi habis dapat orderan penumpang bule, saya ajak tur besoknya. Gitu. Jadi di sana gini ya. Jadi awalnya jadi driver Uber yang biasa nganter seperti biasa-biasa, Ya. kemudian baru menawarkan tur gitu ya? Ya, menawarkan Wah, tur. tur. Nah, Kreatif sekali ya. Di sana saya menawarkan tur, akhirnya di sana saya belajar. Sering banyak yang mau yang ditawarkan gitu? Ya, akhirnya banyak ketemu customer. Nah, akhirnya Maret 2018 itu saya putuskan sama teman untuk bikin sebuah usaha lah. Ada legal standingnya gitu. Oh, bentuk ada CV? kantornya, ya ada kantornya dan mulai saya masuk. Saya manfaatkan era digitalisasi karena sekarang sejak kan dari 2014 itu udah mulai banget nih di era digitalisasi. Jadi turis itu mulai bookingnya online semua dari sana. Jadi kita siapkan produk-produk tur, nanti kita supplier lah di Bali untuk agent-agent beberapa kota itu, online travel agent seperti TripAdvisor gitu, Expedia kayak gitu. Nah, kita pasang produk di sana, produk tur. Nah, itu kan ada syaratnya, harus ada legalitas company dan lain sebagainya. Itu semua belajar otodidak ya? Oh iya, itu saya belajar semua otodidak. Awalnya karena saya tertarik juga. Waktu di Jepang saya pakai TripAdvisor dan Airbnb. Oh, sudah pakai. Saya lihat, ini bisa jual rumah. Maksudnya rumahnya itu kalau di Airbnb ya, rumahnya itu dijadikan penginapan gitu. Saya sempat order rumah rame-rame juga di Jepang kan itu lewat Airbnb. Jadi saya mikir di Bali, kalau di Bali saya bikin kayak gini bagus. Ini bisa jual tur juga di Bali, bisa jual tur ini bagus kayak gitu. Nah akhirnya saya cari tahu sama teman ini yang memang udah lebih paham dari saya. Akhirnya saya cari tahu, gini lah persyaratan agar kita bisa listing produk di sebuah kota. Nah TripAdvisor ini kan kota online travel agent terbesar gitu, di dunia. Sebenarnya TripAdvisor bukan tempat review yang OTA ini sebenarnya viatornya itu, karena TripAdvisor ini kan diakuisisi lah, kayak gitu. Jadi berapa lama sampai dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh usahanya tour travelnya? Dari tahun 2018 sampai Maret 2018 sampai ini dah 2000 awal ya. 2020 awal. 2020 sampai 2020 awal itu kena pandemi. Jadinya
Waduh, kacau ini, kacau balau semuanya. Sempat jalan 2 tahun lah Padahal kurang lebih. omset itu Oh. tembus 50 sampai 90 juta sebulan. Omset itu maksudnya sudah keuntungan, profit. Keuntungan sekitar 20-15 untuk ke perusahaannya. Untung Karena saya ikut juga tur, walaupun saya sebagai owner. owner, tapi saya ikut juga tur. Oh. Dan saya berusaha memperhatikan teman-teman driver agar mereka nyaman juga dan kita kasih ongkos yang layak lah buat mereka. Karena ini tour as a guide, driver as a guide. Jadi mereka selain jadi driver, mereka juga guiding gitu. Nah, itu service lebih yang kita berikan kepada tamu, dan kita juga berikan upah yang sepadan kepada tim driver. Teman-teman driver kurang lebih dapat berapa? Tergantung jarak. Misalnya kalau ke Karangasem itu tur Lembuyang itu kan biasa terkadangnya itu bisa kasih 700.000. Oh. 700.000 sekali jalan. Nah, Oh, itu bayarnya. ya itu di luar bensin dan gini. Nah, itu palingan driver itu kan dapat 700.000 kotor itu. Nah, itu mereka paling bayar bensin 100, makan 50. Jadi dapat bersih 550 lah. 550 sehari lumayan lah. Ya untuk driver. Nah, saya juga ikut tur walaupun kadang repot sih, ada order terus ada inquiry masuk. Kita bikin quotation dan banyak sekali telepon, dan itu bikin saya repot, tapi saya karena happy. Ya saya menikmatinya, dan itu merintis ya wajar gitu. Karena saya bukan pemodal, jadi segala sesuatu itu saya lakukan sama teman sendiri gitu. Nggak ada tim IT saya bayar, accounting dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman driver dapat sehari bersih kurang lebih 500.000, sebulan bisa 10 juta ya. Ya itu kan ya kalau dari itu kurang lebih 10 juta lah. Cuman kan tipping itu pasti dapat, apalagi kalau handle-nya tamu Eropa dan tamu Amerika atau Australia itu peluang dapat tipping itu 200.000, $20 pasti. Jadi itu di luar, apalagi komisi dan lain sebagainya kan itu. Wah, keren sekali. Bagi saya ini sangat inspirasional sekali. Ya. Karena saya juga pernah pengalaman buat usaha, tapi belum pernah menghasilkan. Bangkrut semua, bro. Ya sama ini. Waktu di Lombok, saya bikin ya warung kecil-kecilan, bangkrut. Bikin usaha nerjemahin buku juga belum jalan. Banyak lah, karena nggak fokus waktu itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau usaha perlu fokus. Ya intinya fokus dan yakin pasti bisa. Ya, yakin ini pasti. Kalau kita setengah-setengah itu nggak akan gini berhasil. Dan pandai melihat peluang ya seperti tadi ya. Kita harus pandai juga melihat peluang. Kita harus ikuti perkembangan zaman. Mana yang kekinian itu kita harus bisa ikuti itu. Jangan kita misalnya kayak dulu kan bentrokan antara taksi konvensional sama taksi yang online itu kan ini. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa ngelawan perkembangan ini, kita nggak bisa. Gitu. Jadi sistem marketing digital marketing itu kita harus gini ikutin gitu. Kalau kita nggak ikutin itu ya lama-lama kita collapse itu, nggak akan maju-maju. Oke bro, thank you sharingnya. Oke, makasih banyak. Jadi setelah usaha tour and travel tuh ketika pandemi datang akhirnya sempat usaha ini ya, perkebunan back ke pertanian ya. Ya sempat saya berusaha untuk menghidupkan pertanian karena saya sadar justru pendongkrak pariwisata agar di Bali itu bisa hidup itu dari pertanian. Semua buah-buahan di hotel apa semuanya itu dari pertanian semuanya. Dan kebanyakan kita datang itu dari Jawa. Jadi karena di Bali pun lahannya khusus lahannya bukit-bukit gitu, jarang ada yang ini, dan terlalu terpesona dengan nikmatnya pariwisata itu. Jadi niat orang untuk di pertanian ini sangat sedikit gitu. Jadi saya berusaha untuk tapi sulit karena situasi di desa saya itu panas dan beda situasinya dengan di daerah Petang atau di pasar atau di Bandung lah atau
tempat-tempat yang lain. Jadi susah untuk mengembangkan pertanian di desa saya. Karena saya bukan Kalau modal. kalau sekarang katanya kan mau lagi balik lagi mau buat tour and travel ya? Karena sudah mulai Ya pandemi sekarang udah sudah ada mulai booking-bookingan masuk melalui perusahaan kita. Itu udah mulai ada booking-booking masuk lewat email, kemudian ada inquiry masuk, kita buatkan quotation-nya. Nah itu sih. Jadi teman-teman yang dari luar Bali mau ke Bali nanti bisa hubungi Bro Dodi, nanti saya tulis nanti ya nomor kontaknya di bawah. Boleh. Untuk di Lombok juga karena Untuk di Lombok, kita ya. buka gini di Tour Lombok, Bali dan juga. Lombok. Buka Ya. cabang hire Lombok driver. Kita Oh, buka juga. Itu kita mulainya 2019 Agustus. Jadi saya keliling di sana ke Lombok itu 1 minggu untuk menjajaki tempat-tempat mana yang bisa dijadikan itinerary tour gitu. kalau nggak salah sekarang juga ikut investasi kripto ya? Oh iya, saya ikut. Oke, nanti jangan ceritain dulu, kita sambung di Fatu. Oke, Oke, siap. fatwanya sampai di sini saja. Saya sebelum tutup akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bro Dodi sudah mau mampir ke rumah saya. Saya mendapatkan banyak pelajaran hari ini dan ada satu kabar bahagianya adalah jika kita tidak kuliah, jangan berkecil hati. Ada kabar bahagia. Yang penting kita punya kegigihan, mau berusaha seperti Bro Dodi ini berhasil di Jepang mendapatkan pengalaman dan inspirasi membuat tour and travel. Ya. Jadi ketika ada keinginan, kegigihan dan kemauan, semua Ya, pasti bisa. bisa. Ya kan. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Yuk, mantap. Sasik. Kat.